ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Yang ketiga, al-imanu yazidu wa yanqus. Pembahasan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Ucapan para as-salaf yang menjelaskan bahwa iman terangkai dari 3 hal, ucapan dan amalan, itu banyak sekali. Ya. Yang jelas kadang mereka bahasakan amal qaulun wa amalun wa akidah. Kadang mereka bahasakan qaulun wa amalun wa i'tiqad. Wa i'tiqad. Dan itu tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Dan kadang mereka bahasakan qaulun wa amalun wa i'tiqadun wa ittiba'us sunnah. Dan mengikuti sunnah. Dan itu juga tidak bertentangan. Itu adalah hal yang saling melengkapi. Iya. Karena itu telah datang ucapan-ucapan dari para a'immah penegasan tentang iman terangkai dari 3 hal tersebut. Dan ini tidak ada silam pendapat di tengah para as-salaf. Jadi orang belajar akidah itu dia akan selalu melihat kelurusan akidah ahli sunnah. Selalu berada di atas kesepakatan. Hal-hal yang berjalan di tengah para ulama. Yang menyimpang dari akidah mereka, itulah yang tersesat dari masa dahulu. Yang tersesat dari masa dahulu. Iya. Makanya orang-orang yang menyimpan di pembahasan iman itu banyak sekali keluar darinya kadang kalimat-kalimat kufur. Atau kalimat-kalimat yang menunjukkan kelancangan terhadap Allah dan Rasulnya. Sebab bagi mereka iman cukup pengetahuan, cukup pembenaran, amalan dan ucapan itu tidak masuk dari keimanan. Kadang berucap kekufuran pun tidak masalah, itu tidak mempengaruhi. Jelas ya? Karena itu Ibn Arabi dia menulis buku namanya Imanu Fir'aun. Judulnya Iman Fir'aun, keimanan Fir'aun. Dianggap Fir'aun itu mukmin. Karena ini dibangun di atas pendapat Jahmiyah. Karena Fir'aun itu tahu Allah yang diibadahi cuma dia menentang. Jadi pengetahuan ada dia. Itu dalam Al-Quran dikatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka menentangnya sedangkan jiwa-jiwanya meyakininya, yakin. Jelas ya? Nah ini keyakinan Ibn Arabi ini itu masih berjalan. Di Makassar ini pernah ada seminar di salah satu universitas dekat sini. Itu judulnya Fir'aun Mukmin Sejati. Diambil dari keyakinan Ibn Arabi. Asalnya dari pendapat kelompok Jahmiyah. Di kalangan orang-orang Asy'ariyah itu biasa berucap jelek tentang agama, berucap kalimat-kalimat yang kadang merendahkan Al-Quran, merendahkan hadits. Iya. Sebab pembahasan mereka di pembahasan iman memang seperti itu. Jelas ya? Sampai ada seorang kiai yang berkata, ketika ribut-ribut mau datang seorang penyanyi di Indonesia, katanya mau datang si fulana atau beribu-ribu fulana penyanyi rusak seperti itu dari barat, itu tidak akan mempengaruhi keimanan kami, warga kelompoknya. Jadi tidak mempengaruhi keimanannya. Dari mana muncul bahasa itu? Itu pemahaman Asy'ariyah. Pemahaman apa? Asy'ariyah. Jadi kelancangan itu akan keluar. Iya. Makanya orang-orang Murji'ah itu dikatakan oleh
Ibnu Abi Daud dalam manzumah beliau sebagai orang yang bermain-main dengan agama. Bermain-main dengan agama. Baik. Kemudian di pembahasan berikutnya tentang iman bertambah dan berkurang. Ini pokok yang lain dari keyakinan ahli sunnah. Kata beliau, "Wannal iman yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah." Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Jadi bagi ahli sunnah iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Apa dalilnya iman itu bisa bertambah? Banyak ayat Al-Quran tentang hal tersebut. Di antaranya ayat yang saya bacakan tadi. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau mereka dibacakan ayat, bertambah keimanannya. Liyazdadu imanan ma imanihim. Supaya mereka bertambah keimanan di samping keimanan yang mereka telah miliki. Iya. Baik. Juga ayat wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Mereka tidak bertambah kecuali keimanan dan berserah diri. Baik. Dan banyak lagi ayat-ayat, ada sekitar 10 atau belasan ayat tentang bertambahnya keimanan. Dan di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak hadits tentang hal itu. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa." Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi semakin baik akhlak seseorang itu semakin menambah keimanannya. Ya, kalau sudah dibawakan dalil tentang pertambahan keimanan, maka itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa iman itu bisa berkurang. Iman bisa berkurang. Sebab kalau iman itu bertambah, berarti iman bisa apa? Bisa berkurang, kan begitu? Iya. Baik. Dan disebutkan di dalam Al-Quran makna yang menunjukkan hal tersebut. Di surah At-Taubah, wa idza ma unzilat surah faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Ya. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Jadi ketika turun wa idza ma unzilat surah, ketika turun sebuah surah, maka di antara mereka ada yang berkata, siapa yang bertambah keimanannya? Maka Allah terangkan bahwa orang yang beriman bertambah keimanan dan mereka bergembira. Adapun orang yang di hatinya ada penyakit, maka dia bertambah rijis, kehinaan, di samping kehinaan yang mereka telah miliki, bertambah najis di samping kenajisan yang mereka miliki. Iya. Dan kekafiran sebagiannya lebih besar di atas sebagian yang lain. Dan dimaklumi kekafiran lawan dari keimanan. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Sungguhnya nasi itu tambahan di dalam kekafiran. Itu ayat di surah Taubah. Juga ayat di surah Nisa. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin di lapisan yang paling bawah dalam neraka. Jadi bisa semakin hina dan rendah. Ya, dan yang lebih jelasnya lagi adalah hadits Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu
biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Kalau dia tidak mampu, kalau dia tidak mampu dengan tangannya, dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Dia bisa berkurang. Dan juga di dalam hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu syairatin min khair." Akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di hatinya ada sebesar jelai dari kebaikan. Syairah. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair. Dan akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di hatinya ada sebesar bur gandum dari kebaikan. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khair. Akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di hatinya ada sebesar darrah. Darrah itu semut kecil. Ya, dan itu bijian yang paling kecil dalam pembahasaan orang Arab. Orang Arab kalau membahasakan sesuatu yang paling kecil, mereka bahasakan apa? Darrah. Jadi tingkatan keimanan bertingkat sampai ada yang paling rendah. Sampai ada yang paling rendah. Jadi semuanya menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Dan keyakinan ahli sunnah di dalam hal ini bantahan terhadap dua kelompok. Kelompok Murji'ah dan kelompok Al-Wa'idiyah. Kelompok Murji'ah telah kita terangkan tadi. Iya. Berbagai sektenya. Dan semua kelompok Murji'ah itu bersepakat bahwa la yadurru dambun ma'al iman. Bersama dengan iman itu dosa tidak membahayakan sama sekali. Dosa tidak membahayakan keimanan. Jadi orang berbuat dosa apapun itu tidak bertambah keimanannya. Dan tidak mengurangi keimanan. Apa dia berbuat dosa apapun tidak mengurangi keimanannya. Bagi kelompok Murji'ah. Jelas ya? Kalau kaum Wa'idiyah sebaliknya. Wa'idiyah ini ada dua kelompok di dalamnya. Kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah. Kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah. Kaum Khawarij dan Mu'tazilah itu sama-sama sepakat bahwa pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Pelaku dosa besar kekal di neraka. Di hukum dunia, kalau kaum Khawarij mereka katakan pelaku dosa besar kafir. Kalau kaum Mu'tazilah dia katakan bukan kafir, bukan mukmin. Fi manzilatin baina manzilataini. Iya. Jadi bagi mereka dosa itu, dosa besar itu membatalkan keimanan. Jelas ya? Jadi semuanya bersepakat menyelisihi ahli sunnah. Adapun ahli sunnah mereka katakan iman bisa bertambah dan bisa apa? Berkurang. Kalau kelompok Murji'ah dan kelompok Khawarij semuanya bersepakat bahwa iman itu satu kesatuan, tidak bertambah dan tidak apa? Tidak berkurang. Itu dasar kesesatan mereka. Terus bedanya di mana? Bedanya apa bedanya antara kelompok Murji'ah dan kelompok Khawarij? Semuanya mengatakan bahwa iman itu satu kesatuan, tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau kelompok Khawarij, bagi mereka pelaku dosa besar itu hilang sebagian keimanannya. Kalau hilang sebagian keimanan berarti hilang seluruhnya. Hilang seluruhnya. Makanya mereka anggap pelaku dosa besar kekal di neraka. Di hukum akhiratnya.
Di hukum dunianya orang Khawarij mengatakan kafir, orang Mu'tazilah mengatakan fi manzilatin baina manzilatain, bukan mukmin, bukan kafir. Kalau kaum Murji'ah sama, dia katakan iman itu satu kesatuan, tidak bertambah, tidak berkurang. Tapi pelaku dosa besar bagi kaum Murji'ah, mereka katakan pelaku dosa besar ada sebagian keimanannya. Kalau tetap sebagiannya, maka tetap seluruhnya. Itu bagi mereka. Kalau tetap sebagiannya, maka tetap seluruhnya. Makanya pelaku dosa besar itu mukmin sempurna keimanan. Bagi kelompok Murji'ah sama saja, seorang yang rajin sholat di masjid, rajin berpuasa, sama dengan peminum khamar, pezina, pencuri. Karena bagi mereka dosa itu tidak berpengaruh terhadap apa? Terhadap keimanan. Dan dimaklumi, ini adalah ucapan-ucapan yang batil. Ucapan-ucapan yang sesat. Ucapan-ucapan yang sesat. Iya. Dan banyak dari manusia belakangan ini menganggap ucapan-ucapan batil seperti ini bagus. Karena katanya itu filsafat. Itu pandangan dalam terhadap memahami masalah. Bukan melihat di kontekstualnya saja. Dan selainnya dari bahasa ahlul bidah. Ya, ahlul bidah seperti itu. Kalau dia tidak pandai membaca ayat Al-Quran, tidak pandai membaca hadits, sudah datang ayat dan hadits kepadanya, maka dia bilang itu ada pemahaman di dalamnya, kamu tidak tahu. Jelas ya? Makanya ucapan-ucapan batil itu bisa mereka ucapkan, bisa mereka bela, dibangun di atas kaidah rusak itu. Di berbagai pembahasan. Baik. Karena itu kesimpulannya di sini, ahli sunnah menegaskan bahwa iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Berkurang dengan maksiat. Dan ini bantahan terhadap berapa kelompok? Dua kelompok. Kelompok Murji'ah dan kelompok Wa'idiyah. Letak kesesatan Murji'ah dan Wa'idiyah bersyirikat dalam pernyataan bahwa iman satu kesatuan. Tidak terpecah-pecah, tidak bertambah dan tidak berkurang. Jelas ya? Tidak bertambah dan tidak berkurang. Iya. Hanya saja bedanya, kalau kaum Khawarij, kaum Wa'idiyah, pelaku dosa besar hilang sebagian imannya. Kalau hilang sebagiannya, hilang semuanya. Kalau kaum Murji'ah sebaliknya, pelaku dosa besar ada sebagian imannya, tetap sebagian imannya. Kalau tetap sebagiannya, maka tetap seluruhnya. Jelas ya? Adapun ahli sunnah, mereka katakan bahwa pelaku dosa besar itu dikatakan dia mukmin dengan keimanannya, fasik dengan dosa besarnya. Atau dikatakan dia adalah mukmin kurang keimanannya. Karena ahli sunnah mengatakan bahwa iman bisa bertambah dan berkurang. Dan itulah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Berikutnya pembahasan yang keempat, asbabu ziyadatil iman. Sebab-sebab bertambahnya iman. Pertambahan keimanan itu atau sebab yang menambah keimanan itu banyak. Ya, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di banyak sebab dalam kutaib beliau, bagus sekali di pembahasan iman. Judulnya Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Di antara hal yang menambah keimanan satu, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, tadabbur terhadap Al-Quran. Yang ketiga, mengenal hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa akhlak dan sifat-sifat beliau. Yang kelima, tafakkur pada penciptaan langit dan bumi. Memperhatikan dari kebesaran Allah dalam ciptaannya. Yang keenam, memperbanyak dzikir kepada Allah di segala waktu.
Yang ketujuh, mengenal keindahan agama, mahasinuddin. Iya. Yang kedelapan, mewujudkan maqam al-ihsan, kedudukan al-ihsan, ihsan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang ke-9, ihsan kepada makhluk, berbuat baik kepada makhluk dengan segala hal. Yang ke-10, berdakwah kepada Allah dan kepada agamanya. Ya. Dan yang ke-12, dan ini dari pokoknya, adalah mempelajari ilmu syariat dan mengamalkannya. Mempelajari ilmu syariat dan mengamalkannya. Kebalikan dari itu adalah sebab-sebab yang mengurangi keimanan. Nah, ini pembahasan yang kelima, asbabu nuqsanil iman, sebab-sebab yang mengurangi keimanan. Yang pertama, jahil terhadap Allah, terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua, al-ghaflah, banyak lalai. Yang ketiga, al-i'rad, berpaling. Yang keempat, berbuat maksiat, perbuatan maksiat. Dan yang kelima, meninggalkan ketaatan. Meninggalkan ketaatan. Baik, itu pokok-pokok yang mengurangi keimanan. Baik.